Baik, kita lanjutkan fikih sirah ya. Karangan Syekh Dr. Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Qala al-musannif rahimahullahu taala al-manhajul ilmi fi riwayati siratin nabawiyah. Nah, sekarang kita masih di muqaddimah gitu. Karena muqaddimahnya ini sekitar muqaddimahnya saja 40 lembar. Nah, gitu. Tanggung kan muqaddimahnya. Ini tandanya orang cerdas tadi kan. Muqaddimahnya 40 lembar. Nah, gitu. Al-manhajul ilmi fi riwayati siratin nabawiyah. Ini adalah manhaj ilmi ya. Manhaj yang metode ilmiah, manhaj yang dinisbahkan kepada ilmu ya. Pada metode ilmiah dalam periwayatan sejarah Nabi Muhammad. Kenapa sekarang ini kita bisa memastikan bahwasanya buku tentang sirah memang seperti itulah yang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal biasanya yang namanya sejarah itu kadang-kadang ditulis oleh orang yang memiliki kepentingan tertentu. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa memastikan sejarah yang kita baca itu memang seperti yang terjadi pada masa Nabi. Nah, di situ ada manhaj ilmiahnya pada periwayatan sirah nabawi sehingga dia menghasilkan satu sejarah yang ilmiah. Minal ma'lum jadi adalah dari perkara yang maklum, diketahui, anna kitabatas siratin nabawiyah, bahwasanya penulisan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadkhulu fi umumi ma yusamma ta'rikhan, masuk pada keumuman dari sesuatu yang dinamakan ta'rikhan, menjadi sejarah. Jadi sirah nabawi ini termasuk sejarah gitu. Perjalanan penulisan buku tentang perjalanan hidup Nabi itu masuk dalam kategori sesuatu yang menjadi sejarah. Nah, gitu. Wa in kanat as-siratun nabawiyah, dan walaupun adalah sirah nabawi kama awdahna, sebagaimana yang sudah kami jelaskan, muntalaqan lit-ta'rikhi wa hafizan ala rasdil waqa'i wal ahdath. Muntalaqan, diberangkatkan atau menjadi titik awal bagi sejarah. Jadi sebenarnya ketika umat Islam menulis sirah nabawi itu, kata beliau, menjadi titik awal orang berpikir untuk menyusun sejarah-sejarah para tokoh. Nah, gitu. Wa hafizan, dan yang mendorong ala rasdil waqa'i', dalam meneliti kejadian-kejadian, wal ahdath, ya, kejadian-kejadian allati khalat qablaha, yang sudah lewat, kejadian itu sudah berlalu, wallati ja'at mutasalsilatan ala aqabiha, dan yang berurutan setelahnya. Jadi mungkin dulu orang tidak begitu mementingkan tentang pengumpulan sejarah, tapi setelah disusun sejarah Rasul, muncul inspirasi untuk menyusun sejarah-sejarah para tokoh. Nah, gitu. Nah, itu dia. Walakin, akan tetapi, ala ayyi manhajin, di atas metode apa, i'tamada kutabus sirah, berpegang para penulis sejarah,
fi tarikhiha fi tarikhiha wa tadwiniha, dalam sejarahnya sirah tadi dan dalam penulisan sirah nabawi. Apa metode yang digunakan? Sehingga kita bisa mengatakan inilah secara pasti kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Metodenya apa? Laqad kana manhajuhum al-mu'tamadu fi dzalik. Benar-benar manhaj para penulis yang dijadikan sandaran pada itu penulisan, ittiba'a ma yusamma al-yawma bil madhhabil mawdi'i fi kitabati tarikh. Itu mengikuti sesuatu yang sekarang ini dinamakan dia dengan madhab tematik. Madhab tematik dalam penulisan sejarah. Jadi madhab tematik, tema-tema tertentu, gitu kan? Ini prinsipnya seperti itu. Tabaqa qawaida ilmiyatin, menurut kaidah-kaidah ilmiah, sanushiru ilaiha, nanti akan kita isyaratkan kepadanya kaidah tersebut. Wa makna hadza, makna dari ini yang dinamakan dengan metode tematik, anna kutab siratin nabawiyah wa ulama'aha. Jadi para penulis sirah nabawi itu dan para ulama sirah, lam takun wadhifatuhum, tidak adalah tugas mereka bisadadi ahdathis sirah. Tugas mereka itu lam takun, dan tidak adalah wadhifatuhum, tugas mereka itu dengan bisadati ahdathis sirah, terkait dengan kejadian-kejadian sirah tadi. Sebenarnya tugas mereka itu secara langsung tidak terkait dengan itu, illa tathbita ma huwa thabitum minha, kecuali menetapkan sesuatu yang tetap daripadanya. Jadi mereka itu sebenarnya awalnya hanya ingin menetapkan saja, ini dia yang pernah terjadi dari kehidupan Rasul. Gitu. Ini dia. Walaupun ini enggak terkait dengan sejarah itu, gitu. Tapi dia menetapkan ini loh yang betul, ini salah, gitu. Bimiqyasin ilmiyin yatamathalu fi qawaid mustalahil hadits, dengan ukuran ilmiah yang nampak pada kaidah mustalah al-hadits yang berkaitan bikullin minas sanadi wal matan, yang berkaitan dengan masing-masing dari sanad dan isi. Jadi awalnya cuma itu saja. Oh, ini riwayat tentang Rasul begini. Jadi awalnya itu saja yang difokuskan. Ini betul, gitu. Sanadnya sahih, berarti matannya sanadnya sahih, matannya pun tidak ganjil, seperti itu. Wa fi qawaidil jarh wa ta'dil al muta'alliqati bir ruwati wa tarajumihim wa ahwalihim, juga berkaitan dengan orang-orang yang meriwayatkan itu matan. Gitu. Jadi awalnya hanya sebatas itu saja. Gitu. Fa idza intahat bihim hadhil qawaidul ilmiyah, apabila telah sampai pada mereka kaidah ilmiah ini, ila akhbarin wa waqa'i'a, menuju berita-berita dan kejadian-kejadian, waqafu indaha, mereka berhenti di situ. Jadi enggak ada kepentingan apa-apa. Ini ini keterangan yang sahih tentang kehidupan Rasul. Udah. Jadi mereka tuh tak punya tujuan apa-apa. Wadawanuha, mereka menulisnya. Duna an yuqhimu tasawwaratihim al-fikriyata aw intiba'atihim an-nafsiyata aw ma'lufatihim al-bi'iyata, tanpa menceburkan akan angan-angan mereka yang nisbah kepada pikiran, atau kecenderungan mereka yang nisbah kepada kejiwaan, atau tradisi yang nisbah kepada lingkungan, ila syai'in min tilkal waqa'i', kepada sesuatu pun dari kejadian-kejadian itu,
bi ayyi tala'ubin aw tahwirin, dengan manapun dari permainan dan pembelokan. Jadi awalnya penulis sejarah di masa itu mereka tidak punya kepentingan tertentu dalam menulis sirah. Kalau sekarang kadang-kadang misalnya dia kelompok paham A gitu kan, menulis sirah nabawi, dia cenderung kepada pemahaman dia nanti gitu. Nah, Rasul tuh dulu begini gitu kan, misalnya orang yang anti tahlil kan gitu kan, menulis sirah. Rasul dalam sejarah hidup tak pernah tahlilan nanti. Jadi dia mengarahkan sirah itu untuk kepentingan pemahaman yang dia miliki. Tapi mereka yang awal-awal dulu, mereka bersih dari kepentingan apapun dalam menuliskan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin kita padakan sampai poin ini dulu. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.